Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki materi matematika peminatan, yaitu eksponen dan logaritma. Nah, untuk hari ini submateri yang akan kita bahas adalah konsep bilangan eksponen. Langsung saja ya kita pelajari bersama-sama. Oke, jadi sebelumnya Bu Ajeng akan menghubungkan antara eksponen dengan konsep-konsep di kehidupan nyata. Salah satunya yaitu adalah MLM atau multi level marketing. Kalian pasti tahu kan dan pernah dengar apakah itu MLM atau multi level marketing. Oke, kalau kalian pernah mendengar tentang Oriflame, NASA, atau Natura, begitu biasanya produk-produk kecantikan, produk-produk make up, Shopee Martin begitu ya. Itu adalah contoh-contoh yang menganut asas MLM atau multi level marketing. Seperti apa sih asas itu dan apa hubungannya dengan materi eksponen kali ini? Nah, MLM itu adalah strategi pemasaran yang berjenjang atau berantai di mana tenaga penjualnya atau si salesnya itu tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang dia hasilkan, tapi dia juga mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang hasil penjualan dari orang-orang yang dia rekrut, begitu ya. Kalau di sini istilahnya adalah upline si bosnya, downline itu adalah orang-orang yang dia rekrut, begitu. Jadi semakin banyak orang yang dia rekrut, maka akan semakin banyak keuntungan yang akan dia dapatkan. Nah, selanjutnya apa hubungannya? Nah, permasalahan ML tersebut merupakan salah satu penerapan dari bidang eksponen, bilangan eksponen, maaf. Nah, si bilangan eksponen ini mananya? Misal, kita punya gambar ilustrasi seperti ini. Si upliner ini dia punya downline 2. Setelah si downline ini punya downline lagi, 2 lagi. Setiap downline-nya. Setiap downline lagi punya downline 2 lagi. Nah, ini nih semakin banyak nanti akan membentuk pola bilangan eksponen. Kayak apa sih kita lihat ya penjelasannya. Oke nih. Jadi gambaran keuntungannya itu begini, downline 1, untungnya dari downline 1 si upliner ini tuh dapat keuntungan dikali 2 orang karena dia punya downline-nya ya. Downline 1 dan 2, maaf. Downline yang selanjutnya itu mendapatkan untung 4 orang. Nah, di sini kan ada 4 orang nih. Selanjutnya pasti dikalikan dengan 8 orang dan seterusnya hingga ada downline N, untungnya adalah M orang ya. Jadi tergantung berapa kali dia punya downline atau tingkatan atau levelnya. Nah, terus mana eksponennya di sini nih. Nah, bilangan 2 ini kalau kita bentuk dalam bentuk bilangan eksponen adalah 2 pangkat 1. Si 4 ini 2 pangkat 2. Oke, 8 ini jadi 2 pangkat 3. Nah, terus ya pasti kamu bisa menebak kalau misalnya polanya sama, polanya tidak berubah, pasti saja 2 pangkat 4, 2 pangkat 5 dan seterusnya sampai dengan M orang 2 pangkat N ya. Lihat, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 di level 2, 2 pangkat 3 di level 3, 2 pangkat N di level N, begitu ya. Nah, begitu. Nah, si ini nih 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat N ini merupakan bentuk bilangan eksponen. Oke, kita lanjut ya. Ini hanya sebagai gambaran saja. Nah, sekarang sebenarnya materi ini adalah materi review kalian atau materi yang sudah pernah diajarkan ke kalian itu saat SMP. Ya, jadi kita akan mengingat kembali definisi bilangan eksponen. Nah, masih ingat ya, kalau misalnya A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A hingga N kali perkalian. Begitu. Saya yakin kalian masih ingat. Nah, dengan A-nya ini, si A ini ya, namanya bilangan pokok. Yang N adalah pangkat atau eksponen. Diingat-ingat, si A itu adalah bilangan pokok, N-nya adalah pangkat atau eksponen. Contoh, misal kalau 5 pangkat 3, namanya perkalian bilangan pokoknya ini 5, sebanyak 3 kali. Jadi 5 kali 5 kali 5 ini 3 kali nih, 1, 2, 3 ya. Hasilnya adalah 125. Oke, keterangannya 5-nya itu adalah sebagai bilangan pokok, 3-nya pangkat, 125-nya adalah hasil pangkatnya. Begitu juga ada ini nih, 1/2 pangkat 5. Artinya kan 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sampai 5 kali ya. Nah, hasilnya bagaimana? Ya tinggal pembilang dikali pembilang semuanya dan penyebut dikali penyebut. Karena memang menghitung perkalian begitu ya, pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut hasil 1/32 begitu. Oke. Nah, selanjutnya Oke, ini untuk sifat-sifat bilangan eksponen. Nah, untuk sifat bilangan eksponen ini ada banyak sifat sebenarnya.
Di sini saya akan menjelaskan 10 sifatnya ya. Nah, ini untuk sifat 1 dan sifat 2, bilangan pokok ini punya syarat tersendiri, yaitu bilangan pokoknya harus sama. Jadi kalau misalnya nggak sama nggak bisa. Jadi bilangan pokok tersebut harus sama. Dia untuk sifat 1, sifat yang seperti apa? Seperti ini. A pangkat M kali A pangkat S sama dengan, nah, jadi kalau bilangan pokoknya sama dan dia dikalikan, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Saya yakin kan udah pernah bisa ya. 3 pangkat 4 ini contohnya. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 1, karena 3 sendiri itu adalah 3 pangkat 1, hasilnya 3 pangkat 5 ya. Ini juga kamu lihat yang bilangan pokoknya sama, X sama X, yang duanya nggak ikutan, duanya berarti dia sudah berbeda bilangan pokok, jadi nggak usah ikut dihitung begitu ya. Jadinya adalah 2X pangkat 7/2, betul. Terus Y pangkat min 2 dikali Y, jadi Y pangkat min 2 ditambah 1, Y pangkat min 1 gitu ya. Begitu juga dengan sifat nomor 2, bilangan pokoknya harus sama dan dibagi, tapi ini ya, bilangan pokoknya sama tapi operasinya dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0, nggak boleh. Kalau A-nya sama dengan 0 nanti jadi tidak tentu dan tidak terdefinisi, begitu ya. Nah, contoh begini ya, sama mirip, cuma tinggal dikurang aja. Saya yakin kalian sudah bisa. Ini juga 3/6-nya ini tinggal dioperasikan sendiri ya. Disederhanakan jadi bisa dapat setengah. Dicoret-coret kalau kalian bilang. Nah, ini tinggal yang sejenis nih, bilangan pokoknya sama, X sama X dioperasikan sendiri, Y sama Y dioperasikan sendiri. Hasilnya menjadi X pangkat 5 kali Y pangkat min 5. Oke, selanjutnya di sifat ketiga ini ada bilangan pokoknya berbeda tapi dipangkatkan. Nah, ini udah mulai kita tidak harus bilangan pokoknya sama ya. Kalau yang tadi 1 dan 2 wajib sama bilangan pokoknya. Sifat yang ketiga ini artinya 4X ini adalah 4 kali X. Jadinya ini kalau misalnya sifat 3 A kali B pangkat N sama dengan, tinggal semua yang ada di dalam sini dipangkatkan khusus untuk operasi perkalian ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini operasi penjumlahan gimana Bu? Nggak boleh. Harus dijumlahkan dulu yang dalam baru bisa dipangkatkan. Ya, nggak boleh. Ini hanya khusus untuk perkalian dan pembagian nanti di sifat yang keempat. 4. Nah, ini ya. Sifat keempat pembagian juga boleh. Hanya perkalian dan pembagian. Kalau ada pangkat di luar nih, pangkatnya buat bareng-bareng. A pangkat N per B pangkat N. Jadi semua yang ada di dalam silakan dipangkatkan. Asal operasinya adalah perkalian dan pembagian. Contohnya begini. Nah, ini pembagian ya, sama nih. Ya, ini semuanya kalau misalnya begini semuanya dikalikan. Karena ini 2 kali A, 3 kali B. Terus 2A dibagi 3B. Semuanya jadi dipangkatin semua. Nah, ini. Karena operasinya perkalian dan pembagian. Jadi semuanya dipangkatin. Oke, sifat kelima. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Nanti kalau jadinya 0 pangkat 0 itu hasilnya bilangan tak tentu ya. Hasilnya bilangan tak tentu. Jadi bisa berapa aja. Nanti bingung malah. Terus si A ini bisa berapa aja asalkan dia anggota bilangan real selain 0. Contoh 7 pangkat 0 hasil 1. 3/4 pangkat 0 hasilnya ya 1 juga. X pangkat 0 hasilnya 1 asal X-nya bukan 0. Gitu ya. Semua bilangan real kecuali 0, kalau dipangkatin 0 hasilnya 1. Oke, yang ini juga sama. Kalau dipangkatin 1 hasilnya, maaf A ya, bukan 1, salah ketik. Ini A, bukan 1. Oke. Selanjutnya, ya tetap ya, dirinya sendiri. 100 pangkat 1 sama dengan 100, 1/4 pangkat 1 sama dengan 1/4, B pangkat 1 juga sama dengan B. Ini maaf salah, harusnya A, saya salah ketik. Oke. Selanjutnya, sifat ketujuh. Di sini adalah A pangkat negatif, jadi pangkatnya negatif. Kalau tadi itu kan perpangkatan adalah perkalian berulang sebanyak N kali ya. Kalau sebanyak min N kali kan nggak mungkin. Nggak ada min N kali, min 2 kali itu nggak ada, nggak bisa dihitung. Karena namanya pencacahan, namanya juga bilangan cacah. Kalau kamu tahu bilangan cacah, pasti yang bisa dicacah itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau negatif bukan bilangan cacah ya, dia bilangan bisa bilangan bulat, bisa bilangan real begitu. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi harus jadiin positif dulu. Bagaimana cara menjadikan positif? Tinggal tukar tempat aja. Tadinya dia jadi
tadinya dia di pembilang, dia jadi penyebut gitu. Jadi tadinya dia di pembilang, jadi di penyebut. 1 per A pangkat N. Contohnya begini. Kalau ada 6 pangkat min 2 berarti sama aja 1 per 6 pangkat 2 atau 1 per 36. Atau begini bentuknya. 5 kali X per pangkat min 3. Nah yang pangkat min 3 cuma X-nya. Berarti X-nya yang kamu pindah tempat. Nah begini. 5 kali 1 per X pangkat 3. Jadi 5 per X pangkat 3. Nah ini juga sama ya. Ini juga tinggal tukar tempat sebenarnya. A pangkat min 1 biar jadi positif ya taruh bawah. B pangkat min 4 biar jadi positif ya taruh atas. Jadi ya begini. A pangkat min 1 jadi A pangkat 1. B pangkat 4 min 4 jadi B pangkat 4. Nah ini dihitung sendiri ya. Karena dia udah berbeda. Beda jalur. Oke. Hasilnya B pangkat 4 per 3A. Setelah dikalikan pembilang kali pembilang. Penyebut kali penyebut. Selanjutnya sifat 8 juga sama kayak sifat 7. Sama mirip. Dia cuma tinggal pindah tempat aja nih. Kalau pangkatnya negatif, pokoknya harus dijadikan positif terlebih dahulu. Dengan bagaimana caranya? Pindah tempat, tadinya pembilang jadi penyebut, tadinya penyebut jadi pembilang seperti ini. Nah ini ya, sama saja. Jadi di penyebut pindah ke atas, ikutan sama 2-nya nih. 2 kali 3 pangkat 2 yang bawah jadi berapa? Jadi per 1. Hasilnya 18 ternyata kalau seperti ini. Kalau seperti ini 5 per 3 kali Y pangkat 8. Jadi 5Y pangkat 8 per 3. Ini juga sama ya. Oke. Saya pikir nggak ada masalah sampai sini. Lalu selanjutnya. Nah ini kalau ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Pangkatnya tinggal dikalikan. Contoh. Kalau ada 2 pangkat 3 dipangkatin 2. Ya tinggal 2 pangkat 3 kali 2. Jadi ada bilangan pangkat dipangkatin lagi. Pangkatnya tinggal dikalikan. Ya seperti ini ya. Nah ini pakai asas yang tadi nih. Perkalian ada 2 nih. A kali B pangkat 4. Berarti semua unsur yang ada di dalamnya dipangkatin 4 semuanya. Di sifat yang sebelumnya ya. Silakan dicari tadi sifat nomor berapa. Nomor 3 kalau nggak salah. 3 pangkat setengah dipangkatin 4. Dan 2 pangkat 2 juga dipangkatin 4. Hasilnya adalah. Nah ini ada setengah dipangkatin lagi 4. Berarti tinggal setengahnya dikali 4. 2 pangkat 2 dipangkatin 4. Jadi tinggal 2 pangkat 2 kali 4 gitu ya. Hasilnya setelah kali 4 2 kali 4 8. Oke. Dihitung sekian. Oke. Nah, kalau yang sifat 10 ini adalah bentuknya adalah dalam bentuk akar. Kalau di sini ada M, A akar pangkat N dari A pangkat M. Artinya adalah A pangkat M per N. Jadi yang dalam dibagi yang luar pangkatnya jadi begitu. Berubah ya. Dengan syarat M sama N adalah bilangan bulat positif. Enggak bulat juga enggak apa-apa sih. Oke, ini dari sumber buku ya, enggak masalah. Oke. Nih, oke. Kalau akar 3 sini kosongan Bu gimana? Kalau kosongan gini karena dia adalah bilangan akar, bilangan yang basisnya 2, jadinya di sini sebenarnya ada angka 2-nya. Jadi kosongan ini sebenarnya bukan enggak ada angkanya ya, tapi ada angka 2-nya. Karena dia bilangan basis 2 si akar itu. Akar itu kan artinya akar dari berapa kuadrat, lawannya dari berapa kuadrat begitu. Nah, terus 2 akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. 3 sendiri ini kan adalah 3 pangkat 1, jadinya 3 pangkat setengah sama aja. Ya, jadi kalau kosong di sini bukan enggak ada angkanya, tapi ada angkanya sebenarnya dia 2. Karena dia bilangan basisnya, jadi dia tidak perlu ditulis gitu. Nah ini ada akar pangkat 3 dari 16 bisa dibentuk seperti ini. 16-nya pangkat 1 di sini jadi 16 pangkat 1/3 atau 16-nya kamu rubah dulu dalam bentuk pangkat menjadi 4 pangkat 2. Jadinya adalah 4 pangkat 2/3 begitu. Oke? Oke, sekarang tinggal ke latihan soal. Kalian bisa perhatikan latihan soalnya. Di sini sederhanakan dalam pangkat positif, jadi dirubah semuanya jadi pangkat positif. Yang negatif jadiin positif. Punya banyak cara kalau baca begini ya. Jadi ini dikerjakan dulu nih. Si ini 6 kali B pangkat min 2 ini kan perkalian, terus dipangkatin. Berarti semuanya dipangkatin. Semua unsur yang ada di dalam kurung dipangkatin semuanya. Nah, dipangkatin 2. Oke ya, yang lain nggak ada masalah. Terus yang ini dihitung, nah pangkat 2-nya jadi 36. Nah B-nya ini ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Pangkatnya dikalikan ya tadi. Jadi min 2 kali 2 hasilnya min 4.
Selanjutnya Bu Ajeng kumpulin nih. Saya kumpulkan dulu. Karena perkalian jadi di dalam bentuk komutatif nggak masalah ya. 36-nya ditaruh depan. Lalu dihitung 36 bagi 9 4. Terus yang ini nih, bilangan pokoknya sama seperti sifat nomor 2 tadi. Bilangan pokok sama terus dibagi. Berarti pangkatnya tinggal dikurangi saja. Min 3 dikurang min 2. Ini juga nih, OB-nya nggak punya pasangan ya, jadi biarin aja. C-nya juga sama. Jadi dibagi, bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal dikurangi saja. Hasilnya adalah 4 pangkat A min 1 kali B pangkat min 4 dan C kali C pangkat min 2. Karena mintanya pangkat positif, jadi ini dirubah jadi positif. Biar jadi positif gimana tadi? Tinggal tukar tempat. Tadinya di pembilang, jadi di penyebut. Nah, jadinya seperti ini. Oke, nggak ada masalah saya pikir. Oke, selanjutnya menghitung kalau ada angkanya. Ada seperti ini. Penyelesaiannya adalah si 2, terus si 16 ini kita rubah nih biar kita tahu hasilnya nih ya. 16 ini ternyata bisa dirubah jadi 4 pangkat 2. Jadi dipangkatin lagi min setengah. Terus 27 ini kita dirubah lagi 3 pangkat 3. Dipangkatin lagi 4/3. Nah ini 16 pangkat 0 dirubah jadi 1 karena semua bilangan real yang dipangkatin 0 hasilnya 1 kecuali 0 ya. Oke, terus gimana nih? Ini ada bilangan pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya tinggal dikalikan. Oke, seperti ini. Hasilnya 2 kali 4 pangkat 2 dikali min setengah adalah min 1 ya. 2 dikali min setengah ini jadi min 1. 3 dikali 4/3 jadi 4. Nah, tinggal dicoret-coret sebenarnya nih pembilang penyebut gitu. Min 3 dikali 1. Hasilnya, ingat ini kalau pangkatnya masih negatif nggak bisa dihitung hasilnya. Harus kamu jadikan positif dulu. Nah jadinya begini. Tadi pindah dari pembilang jadi penyebut. Oke, ini hasilnya. Tinggal dikalikan saja. Oke, hasilnya adalah 157/2 atau 78,5. Semoga hitungannya Bu Ajeng nggak salah ya. Oke, to be continued nanti ke sub materi yang selanjutnya. Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan bisa lewat grup WA atau forum pada Google Classroom. Terima kasih, semangat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nggak usah kemana-mana dulu kalau nggak penting-penting banget. Sekian dari Bu Ajeng. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.